Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Midus, saya dari kelas B jurusan akuntansi. Baiklah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi UAS Matematika Ekonomi. Baik, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu Hikmah merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ke-15 akan berjumlah 350 juta. Tingkat bunga yang berlaku 5% per tahun. Berapakah jumlah uang tabungan Hikmah saat ini? Berapa banyak pula pendapatan bunganya? Baik, langsung saja pada cara pengerjaannya, di mana diketahui sama dengan P sama dengan 350 juta, I sama dengan 5% atau sama dengan 0,05%, dan N sama dengan 15. Penyelesaiannya menggunakan rumus di mana Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N sama dengan 350 juta kali 1 tambah 0,05 pangkat 15. 350 juta kali 1,05 pangkat 15. Kemudian 350 juta kali 2,07. Hasil dari 2,07 didapat dari 1,05 pangkat 15, di mana 350 juta kali 2,07 hasilnya yaitu 727 juta 624.862,7, di mana 727 juta 624.682,7 dikurangi dengan 350 juta sama dengan 682,7. Maka pendapatan bunga majemuknya yaitu yaitu 377.624.682,7. Berikut ini adalah tabel pendapatan bunga, di mana pada tahun pertama nilai awal sama dengan 350 juta. Pendapatan bunganya yaitu 52.500.000. Didapat dari mana? Didapat dari 350 juta dikalikan dengan 0,05%. Nah, kemudian nilai akhir masa datang yaitu 402 juta 1.500. Didapat dari mana? Hasil didapat dari nilai awal ditambahkan dengan pendapatan bunga, sehingga hasilnya 402 juta 1.500. Dan dilakukan secara seterusnya hingga akhir tahun ke-15. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu penduduk suatu kota berjumlah 7.500.000 jiwa pada tahun 2015. Tingkat pertumbuhannya 5% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2020. Berapa jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai 2020? Langsung saja pada cara pengerjaannya, di mana diketahui A sama dengan 7.500.000, R sama dengan 5% atau 1,05, dan N sama dengan 5. Ditanya berapakah jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai 2020. Penyelesaiannya yaitu
DS sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, dimana A sama dengan 7.500.000 kali 1 kurang 1,05 pangkat 5 per 1 kurang 1,05 di bawah 7.500.000 kali 1 kurang 1,276 per 1 kurang 1,05, dimana hasilnya yaitu 41.430.000. Jadi total jumlah penduduk selama 5 tahun adalah 41.430.000 penduduk. Selanjutnya mencari jumlah penduduk kota pada tahun 2020, di mana yaitu S sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 sama dengan 7.500.000 kali 1,05 pangkat 5 kurang 1, dimana 7.500.000 kali 10,5 pangkat 4, 7.500.000 kali 1,21556625. Ini didapat dari 10,5 pangkat 4. Kemudian hasil dari 7.500 kali 1,21566625 hasilnya yaitu 9.116,29,875. Jadi jumlah penduduk kota pada tahun 2020 adalah 9.111.129,875. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu seorang pengrajin sepatu menghasilkan sepatu dengan harga jualnya 80.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah 55.000. Sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan adalah 800.000. Yang ditanya yaitu berapa unit sepatu yang harus dijual agar pengrajin tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok, dan berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk dalam 60 unit. Nah, langsung saja pada cara pengerjaannya, yaitu yang pertama diketahui Q sama dengan 60 unit, P sama dengan 80.000, VC sama dengan 55.000, dan FC sama dengan 800.000. Di mana Q adalah penjualan, P adalah harga jual per unit, VC adalah biaya variabel per unit, dan FC adalah biaya tetap. Nah, penyelesaiannya yaitu A. Penyelesaiannya yaitu yang pertama untuk mencari break even point dalam unit, yaitu BP dalam unit, di mana rumus yang digunakan dalam BP yaitu Q
Ki BEP sama dengan FC per P kurang VC. Ki BEP sama dengan 80.000 per 800.000 sama dengan 800.000 per 80.000 kurang 55.000. Ki BEP sama dengan 800.000 kurang 25.000 per 25.000, di mana 25.000 merupakan hasil pengurangan dari 80.000 kurang 55.000 yang hasilnya adalah 25.000. Kemudian Ki BEP nya yaitu 800.000 bagi 25.000 adalah 32 unit. Selanjutnya, untuk mencari laba perubahan perusahaan dengan menggunakan TR sama kurang TC, dimana TR sama dengan P kali Q kurang FC tambah VC kali Q sama dengan, dimana P sama dengan 80.000 kali 60 kurang FC nya 800.000 tambah VC nya 55.000 kali Q nya 60, dimana 80.000 kali 60 hasilnya yaitu 4.800.000 dan 55.000 kali 60 tambah 800.000 hasilnya yaitu 4.100.000. Kemudian hasil pengurangan dari 4.800.000 kurang 4.100.000 yaitu hasilnya 700.000. Jadi laba yang diperoleh perubahan untuk menjual produk 60 unit yaitu 700.000. Berikut pada soal nomor 4, di mana suatu produk jika harganya 300 akan terjual 30 unit dan bila harganya turun menjadi 275 akan terjual 40 unit. Tentukan fungsi linear dan gambarkanlah grafiknya. Nah, untuk cara penyelesaiannya yaitu di mana diketahui P1 sama dengan 300, P2 sama dengan 275, Q1 sama dengan 30 dan Q2 sama dengan 40. Nah, penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1, di mana P kurang 300 per 275 kurang 300 sama dengan Q kurang 30 per 40 kurang 30. Selanjutnya P kurang 300 per min 25 sama dengan Q kurang 30 per 10. Nah, hasil min 25 dapat dari mana? Hasil min 25 didapat dari 275 kurang 300, hasilnya dapat min 25, dan 10 didapat dari hasil pengurangan 40 kurang 30.
Kemudian karena tidak bisa disederhanakan, jadi kita kalikan silang, dimana min 25 Q kurang 30 sama dengan 10 P kurang 300. Kemudian 25 min 25 Q tambah 750 sama dengan 10P kurang 300. 10P kurang 3000. Kemudian min 25 Q sama dengan 10P kurang 3000 kurang 750. Kenapa 750 menjadi min? Karena dipindah ruaskan. Jadi hasilnya menjadi min 750. Selanjutnya min 25 Q sama dengan 10P kurang 3750. Jadi Q sama dengan min 10 per 25P tambah 150. Q sama dengan 150 kurang 0,4P. Jadi titik A sama dengan 30,300 dan titik B nya sama dengan 40,275. Kemudian untuk mencari titik potongnya yaitu sama dengan titik potongnya yaitu titik potong dari A, P sama dengan 0, yaitu Q sama dengan 150 kurang 0,4P. Q sama dengan 150 kurang 0,4 kali 0. Dan Q sama dengan 150 kurang 0, hasilnya yaitu Q sama dengan 150. Kemudian untuk mencari titik potong B, Q sama dengan 0, Q sama dengan 150 kurang 0,4P, 0 sama dengan 150 kurang 0,4P, dan 0 sama dengan 0,4P sama dengan 150 dan P sama dengan 150 per 0,4, dimana titik P nya yaitu Q, P sama dengan 0,375. Kemudian Q, P yaitu sama dengan 150,0. Berikut ini adalah grafiknya, tinggal memasukkan titik-titik potongnya sehingga menjadi karena permintaan jadi kurvanya menjadi menurun. Selanjutnya nomor 5 yaitu carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dan fungsi permintaan dan penawaran berikut ini sertai dengan gambar, di mana QD sama dengan 10 kurang 0,6P dan QS sama dengan min 20 tambah 0,6 tambah 0,4P. Langsung saja pada cara pengerjaannya, yaitu QD sama dengan QS, di mana QD sama dengan 10
kurang 0,6P dan QS sama dengan min 20 tambah 0,7P. Maaf, 4P. Lanjut, min 10,6P kurang 0,4P sama dengan min 20 kurang 10. Selanjutnya min P sama dengan min 30, kemudian P sama dengan 30. Selanjutnya substitusikan ke salah satu persamaan, dimana Q sama dengan 10 kurang 0,6P. Q sama dengan 10 kurang 0,6, P nya itu ya 30. Q sama dengan 10 kurang 18, kemudian Q sama dengan min 8. Jadi titik Q, P sama dengan min 8,30. Kemudian untuk mencari titik potong QD sama dengan 10 kurang 0,6P, jika P sama dengan 0, maka QD sama dengan 10 kurang 0,6P. QD sama dengan 10 kurang 0, QD sama dengan 10. Jadi titik potongnya yaitu titik potong dari Q, P yaitu 10,0. Begitupun sebaliknya, jika Q sama dengan 0, maka QD sama dengan 10 kurang 0,6P. 0 sama dengan 10 kurang 0,6P. 0,6P sama dengan 10. Mengapa 0,6P jadi positif? Karena dipindah ruaskan sehingga dia menjadi positif. Lanjut, P sama dengan 16 kurang 10 kurang 6. Jadi titik Q, P yaitu 0,16. 0,16. Kemudian untuk mencari titik potong dari QS sama dengan min 20 kurang 0,4P. Jika P sama dengan 0, maka QS sama dengan min 20 kurang 0,4P. QS sama dengan min 20 kurang 0, QS sama dengan min 20. Jadi titik Q, P yaitu min 20,0. Begitupun sebaliknya, jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan min 20 kurang 0,4P. Jadi Q nya berubah jadi 0. 0 sama dengan min 20 kurang 0,4P. Jadi 0,4P dipindah ruaskan menjadi positif. Pindah ruaskan di sini 0,4P sama dengan min 20. Min 20. P sama dengan min 20. Mohon maaf. P sama dengan min 20. Jadi P sama dengan min 50. Di mana titik Q, P yaitu 0,50. Kemudian ini adalah contoh hasil grafik dari fungsi permintaan dan penawaran. Sekian itulah penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.